Halo semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nusagala dengan NIM 2022-1938. Di sini saya akan membuat video tugas terakhir dari etika profesi, yaitu membuat resume mengenai tugas-tugas yang sudah pernah diajarkan pada etika profesi. Kali ini saya akan membuat resume bentuk PowerPoint mengenai topik dilema etika profesi dan ISO 14001 dalam dunia industri. Baik, next slide. Pada slide pertama terdapat pendahuluan, yaitu pentingnya etika profesi dan penerapan ISO 14001 di industri. Nah, etika profesi sendiri menjadi dasar untuk membangun kepercayaan dan integrasi di industri. Ini mengatur perilaku profesional, mendorong tanggung jawab, dan memastikan tindakan etis dalam setiap keputusan dan tindakan. ISO 14001 merupakan standar internasional yang memberikan kerangka kerja untuk membangun dan mengelola sistem manajemen lingkungan yang efektif. Penerapan ISO 14001 membantu industri mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Next, etika profesi. Terdapat konsep, prinsip, dan implementasi. Konsep etika profesi sendiri adalah berfokus pada nilai-nilai moral yang memandu perilaku profesional seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan keadilan. Untuk prinsipnya sendiri yaitu memandu perilaku profesional dan membantu dalam pengambilan keputusan etis dalam konteks industri. Untuk implementasi sendiri yaitu penerapan kode etik, pelatihan, dan program etika dalam mempromosikan budaya etika yang kuat di dalam organisasi. Oke, next slide. ISO 14001 yang merupakan sistem manajemen lingkungan untuk industri. Nah, contohnya ada 4, yaitu pengolahan limbah, yaitu meminimalkan pembuangan limbah, meningkatkan daur ulang dan pengolahan limbah. Kemudian efisiensi energi, yaitu mengurangi konsumsi energi menggunakan sumber energi terbarukan. Selanjutnya ada konservasi sumber daya, yaitu mengurangi konsumsi air, bahan baku, dan sumber daya alam lainnya. Selanjutnya ada pencemaran, yaitu mencegah dan mengurangi emisi udara, air, dan tanah. Oke, next. Nah, selanjutnya terdapat hubungan antara etika profesi dan ISO 14001. Yang pertama dari segi tanggung jawab lingkungan, yaitu mendorong perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kedua, etika profesional, yaitu menuntun perilaku profesional yang selaras dengan praktik berkelanjutan. Yang ketiga, ISO 14001 untuk menyediakan kerangka kerja untuk mengelola lingkungan. Next, terdapat contoh studi kasus dalam pengimplementasian etika profesi dan ISO 14001 di industri. Contoh yang pertama ada fase perencanaan, yaitu membangun tim etika dan lingkungan, menerapkan target dan strategi. Kedua, fase implementasi, yaitu melatih karyawan, menerapkan sistem manajemen lingkungan dan memantau kemajuan. Ketiga, fase evaluasi, di mana pada fase ini kita harus menganalisis kinerja, mengidentifikasi area perbaikan, dan meningkatkan sistem. Selanjutnya terdapat tantangan dan hambatan dalam penerapan etika profesi terhadap ISO 14001, yaitu kurangnya kesadaran, di mana kurangnya kesadaran dan komitmen terhadap etika dan praktik berkelanjutan sangat berpengaruh terhadap implementasian etika profesi dan ISO 14001 tersebut. Kedua, dari segi biaya. Biaya ini sangat tinggi untuk menerapkan sistem manajemen lingkungan dan teknologi berkelanjutan. Semakin tinggi biayanya, maka semakin baik pula dalam penerapan etika profesi dan ISO 14001. Ketiga, kurangnya sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti tenaga ahli dapat membuat sistem dari etika profesi dan ISO 14001 tidak berjalan dengan lancar. Baik, slide terakhir itu kesimpulan dan rekomendasi, di mana etika profesi dan ISO 14001 adalah pilar penting untuk membangun industri yang berkelanjutan, di mana menerapkan kedua elemen ini secara sinergis dapat meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Baik, sekian video presentasi dari saya pada tugas terakhir kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Ridwan Nusagala dengan 2002-1938. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.